Halo semua, pada saat ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai akuntansi sektor publik dan good governance. Saat ini kami akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Nino Masri Astuti, dan yang kedua ada Carlo Makapele, dan saya sendiri Dina Gero. Saat ini kita masuk pada pengertian akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dalam beberapa hal, lembaga sektor publik memiliki kesamaan dengan swasta. Keduanya sama-sama menggunakan sumber daya yang sama dan proses pengendalian yang hampir mirip. Namun dalam tugas tertentu, sektor publik tidak dapat digantikan oleh swasta seperti halnya pada fungsi pemerintahan. Mengenai pengertian sektor publik, ada juga pendapat dari Dwi Ratmono pada tahun 2015. Menurutnya, pengertian akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah guna pengambilan keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi pihak eksternal. Saat ini kita masuk pada karakteristik dari akuntansi sektor publik. Yang pertama ada relevan. Laporan keuangan pada akuntansi sektor publik harus bersifat relevan. Yang dimaksud dengan relevan adalah berisi informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta mengevaluasi peristiwa di masa lalu dan masa mendatang. Yang kedua, handal. Laporan keuangan pada akuntansi sektor publik memiliki informasi yang bermanfaat untuk menjadi bahan pertimbangan dengan laporan keuangan sebelumnya. Dan yang ketiga, mudah dipahami. Laporan keuangan akuntansi sektor publik memiliki karakteristik informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh semua pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Saat ini kita masuk pada tujuan akuntansi untuk sektor publik. Tujuan akuntansi sektor publik menurut American Accounting Association pada tahun 1970 dinyatakan dalam berikut ini. Yang pertama, manajemen kontrol. Tujuan dari akuntansi sektor publik yang pertama adalah manajemen kontrol. Manajemen kontrol adalah memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam pengelolaan yang tepat, efisien, dan ekonomis pada operasi dan alokasi sumber daya suatu organisasi atau lembaga. Dan yang kedua, accountability. Tujuan akuntansi sektor publik selanjutnya adalah accountability. Accountability bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi manajer sektor publik dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban bidang, divisi, ataupun sumber daya yang berada di bawah naungannya. Apa itu good governance? Menurut ASEAN Development Bank 1995, governance dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintah dengan mengartikulasikan akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan prediksibilitas dapat diperkirakan dengan jelas. 3 komponen good governance institusi negara. Komponen pertama ini memiliki peran penting khususnya dalam landasan bagi keberadaan, pemerataan, keadilan, dan kedamaian, serta membangun lingkungan politik, hukum yang kondusif bagi pembangunan. 2. Masyarakat madani. Komponen ini memiliki peranan penting dalam membangun landasan bagi adanya kebebasan
dan persamaan termasuk kebebasan mengapresiasikan dirinya dapat dipertanggungjawabkan. 3. Sektor swasta. Komponen ini penting untuk peletakan landasan bagi pertumbuhan ekonomi pembangunan. Sektor swasta dapat berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan volume produksi dan perdagangan, membangun SDM, dan langkah-langkah penting lainnya. Karakteristik good governance menurut UNDP. 1. Participation. Keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan apresiasinya. 2. Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dapat dilaksanakan tanpa pandang bulu. 3. Transparansi. Dibangun dengan adanya kebebasan memperoleh informasi. 3. Responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap melayani stakeholder. 3. Consensus orientation. Berorientasi kepada masyarakat yang lebih luas. Contohnya ada forum musyawarah. 6. Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Efisiensi and effectiveness. Pengelola sumber daya publik dilakukan secara efisien dan efektif. 8. Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. 9. Strategic vision. Penyelenggara, pemerintah, dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. Yaitu akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatannya menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memberikan hak dan kewenangan untuk memberikan pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam. Pertama, akuntabilitas vertikal. Pertanggungjawaban pengelola dan terhadap otoritas yang lebih tinggi. Contoh, pertanggungjawaban unit-unit kerja atau dinas kepada pemerintah daerah. Yang kedua, akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Prinsip akuntabilitas. Prinsip ini menentukan 2 hal, yaitu menentukan kemampuan menjawab dan konsekuensi. Menurut Prof. Meriam Budiarjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberikan mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Akuntabilitas bermakna bertanggung jawab dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah, sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus serta menciptakan kondisi saling mengawasi atau check and balance system. Peter menyebutkan adanya 3 tipe akuntabilitas, yaitu pertama, akuntabilitas keuangan, pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua, akuntabilitas administratif. Akuntabilitas administratif merupakan suatu akuntabilitas yang memerlukan adanya hubungan hierarki yang jelas di antara pusat-pusat pertanggungjawaban dengan unit-unit di bawahnya. 3. Akuntabilitas kebijakan publik diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui sesuatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.